Sedikit mengulang dari part kemarin, Panel berada di tempat Suyin. Dia yang sudah melarikan diri, kini dia melihat jalannya pertarungan dari kejauhan. Suyin sangat bersyukur karena dia cepat kabur. Jika tidak, dia juga akan mati seperti orang-orang itu. Namun tak semudah itu. Yongking berhasil menghempaskan semua cairan korosif itu hanya dengan sekali gerakan tangannya saja. Suyin tak percaya setelah melihat Yongking berhasil menghancurkan skill Weeping Phantom. Dia tahu jika bos level 7 memiliki kelebihan tingkat skill yang sangat baik dibandingkan level 5. Belum lagi, itu adalah bos langka. Suyin bertanya-tanya bagaimana Yongking bisa melakukannya. Dan ternyata kali ini Yongking telah naik level. Perisai Cusi telah ditingkatkan menjadi Temporal Demon Armor. Temporal Demon Armor dapat menyerap lebih banyak kerusakan daripada perisai Cusi, tetapi mengkonsumsi lebih banyak mana. Kecuali dinonaktifkan, armor akan tetap bertahan hingga mana habis. Suyin tak percaya setelah tiba-tiba Yongking naik level. Suyin semakin bingung bagaimana itu bisa terjadi. Apalagi Yongking sama sekali tidak melawan monster dan naik level. 5 menit yang lalu, di dalam dungeon, ketiga minion milik Yongking sedang bekerja keras mencari ESP untuk tuannya. Pondi mengatakan pada dasarnya mereka telah menghancurkan semua iblis kecil di paruh pertama dungeon ini. Setelah melihat banyaknya mayat iblis yang berhasil mereka habisi, Pondi yakin jika kali ini Yongking sudah bisa naik level. Melihat Rak yang tidak ada, Argus yakin jika dia sekarang dipanggil oleh Yongking. Pondi baru menyadarinya setelah diberitahu oleh Argus kalau Rak tidak ada bersama mereka. Dalam hati Pondi, sepertinya pertarungan Tuan tidak mudah. Wah, aku benar-benar ingin ikut bertarung. Aku akan menghubungi Tuan dan memintanya untuk memanggilku. Sedangkan di tempat Yongking, dia sedang melihat ke atas. Dan di atas saat ini sudah ada telapak kaki yang sangat besar yang siap menginjak tubuhnya. Saat kaki itu menghantam tanah, tanahnya langsung hancur. Namun Yongking berhasil menghindar dengan melompat ke belakang. Setelah itu Yongking mengambil sebuah pedang dari ruang penyimpanannya. Dia tahu kalau makhluk besar itu biasanya lamban dalam bergerak. Yongking berpikir jika menyerang bagian bawah tubuhnya adalah cara yang paling efektif untuk mengalahkannya. Kemudian dengan cepat Yongking memotong kaki Weeping Phantom dengan sekali tebasan. Karena salah satu kakinya terpotong, Weeping Phantom pun kehilangan keseimbangan dan mulai terjatuh. Kemudian Yongking berlari memutari tubuh Weeping Phantom. Dia mencari titik lemah dari monster itu. Setelah itu Yongking memutarkan pedangnya dan melompat tinggi. Dia langsung mengarahkan pedangnya ke arah Weeping Phantom. Namun Weeping Phantom mencoba menangkap Yongking dengan tangannya. Ternyata usaha Weeping Phantom tak sia-sia. Dia berhasil menangkap Yongking. Namun tak lama kemudian, tangan Weeping Phantom mengeluarkan cahaya yang sangat terang. Dan tangannya berhasil dihancurkan oleh Yongking yang langsung melompat ke arah kepala Weeping Phantom. Yongking pun berhasil menusuk kepala Weeping Phantom dan langsung melakukan tembakan cahaya yang langsung meledakkan tubuh Weeping Phantom hingga hancur berkeping-keping. Bahkan efek ledakan itu hingga membuat jalur lintasannya menjadi rata dengan tanah. Setelah melihat Yongking mengalahkan Weeping Phantom sendirian, Dover benar-benar tak menyangka bahwa seorang petualang level 6 bisa bermain solo dengan bos langka level 7. Dan dia bahkan bisa memenangkannya. Dingfeng hanya tersenyum saja melihat wajah Dover yang masih tak percaya. Dingfeng mengatakan jika ini adalah hal yang biasa bagi Yongking. Walaupun Yongking melihat tubuh Weeping Phantom hancur di hadapannya, namun Yongking merasa kalau ada yang tidak beres. Meskipun Yongking sudah menggunakan hampir semua mananya, ini adalah bos langka yang levelnya lebih tinggi darinya.
Yongking merasa kalau intensitas pertarungannya tidak sesuai dengan levelnya saat ini. Benar saja, tak lama kemudian cairan hijau muncul di belakang Yongking yang langsung disadari olehnya. Perlahan cairan hijau itu mulai berkumpul menjadi satu dan berputar-putar di hadapan Yongking. Tentu saja Yongking langsung mengaktifkan armor cusinya. Namun, sistem memperingatkan Yongking jika saat ini mananya tinggal sedikit. Tak lama kemudian, cairan hijau itu meledak dan membuat cairan hijau itu berterbangan kemana-mana. Walaupun sudah memakai cuci armor, Yongking masih saja melompat ke belakang untuk menghindar agar tidak terkena cairan itu. Saat ini, mana Yongking hanya tersisa 41 dari 637. Yongking mulai khawatir karena mananya terlalu rendah. Jadi, temporal demon armor tidak akan bertahan lagi. Dan saat ini, di hadapan Yongking terdapat kabut asap berwarna hijau yang sangat pekat. Dover bertanya kepada Ding Feng, kenapa tiba-tiba ada kabut beracun yang sangat tebal di sana. Menurut Ding Feng, itu mungkin adalah cairan korosif yang menguap setelah dipanaskan oleh api di perisai Yongking. Namun walaupun begitu, Ding Feng terlihat khawatir melihat tebalnya kabut asap itu. Ding Feng tahu kalau bos ini sebenarnya memiliki fase kedua. Selain itu, lingkungan pertempuran menjadi lebih buruk lagi dengan kabut tebal yang dapat mengganggu penglihatan. Tetapi yang membuat Ding Feng sangat heran, kenapa Yongking tidak memanggil semua pelayannya untuk membantunya. Kabut itu benar-benar sudah meluas hingga menutupi semua tempat itu. Sedangkan Yongking saat ini sedang memikirkan pelayannya yang sedang mencari poin ESP untuk dirinya. Dia tahu kalau mereka semua mendapatkan ESP dengan sangat cepat. Namun untuk mencapai level 7, itu masih butuh waktu yang sangat lama. Jadi, Yongking harus menunda selama mungkin. Saat ini, Yongking juga sedang mencari di mana bos itu bersembunyi. Sedangkan di belakang Yongking, saat ini ada sebuah pusaran kabut yang mencurigakan. Yongking merasakan sesuatu yang aneh dan menebak kalau dia ada di sana. Tanpa menunggu lama, Yongking langsung menembakkan bola api ke arah pusaran kabut itu. Bola api itu melesat tepat ke tengah pusaran kabut itu, dan ledakan pun terjadi di sana. Ternyata tebakan Yongking salah. Sebuah tangan tiba-tiba muncul di belakang Yongking yang siap untuk menangkapnya. Namun karena Yongking menggunakan armornya, serangan Weeping Phantom pun tak dapat menyentuh tubuh Yongking. Dalam hati Yongking, sepertinya bos ini mengerti cara kerja armorku. Dia melakukan serangan jarak jauh secara langsung untuk mempercepat penggunaan armorku. Tapi kau meremehkanku. Kemudian dengan kecepatannya, Yongking berpindah ke belakang Weeping Phantom dan langsung mengayunkan pedangnya ke leher Weeping Phantom. Tentu saja akibat tebasan itu, kepala Weeping Phantom pun tak sengaja terlepas dan pergi sendirian meninggalkan tubuhnya. Setelah itu, kabut yang menyelimuti tempat itu pun perlahan mulai menghilang. Kemudian, Yongking berjalan ke arah Ding Feng. Karena Ding Feng hanya sendirian, Yongking bertanya di mana yang lainnya. Ding Feng mengatakan jika Dover sedang mengambil pecahan biji ajaib yang mereka lewati sebelumnya. Karena Ailan khawatir, jadi dia pergi untuk menemani Dover ke sana. Dan di tempat Dover, dia sedang sibuk dengan biji ajaib yang sangat banyak di sana. Dia memasukkan setiap biji yang dia lewati ke dalam tas ajaibnya. Dia mengatakan jika dia tidak akan membiarkan satu potong biji ajaib pun yang bisa lolos dari genggamannya. Namun saat akan mengambil biji berikutnya, dia dihentikan oleh Ailan dengan cara menginjak biji itu. Dover menanyakan kenapa Ailan menghalanginya untuk mengambil biji ajaib miliknya. Ailan menanyakan apa yang diambil oleh Dover. Dan Dover pun terkejut dengan pertanyaan dari Ailan. Jelas-jelas dia sedang mengambil biji ajaib di sana. Namun setelah melihatnya kembali,
bukan biji ajaib yang ada di sana, melainkan tulang-tulang manusia yang sangat banyak berserakan di tempat itu. Dover benar-benar tak percaya bahwa itu adalah sekumpulan tulang. Untuk meyakinkannya lagi, Dover mengeluarkan semua yang sudah dia kumpulkan di dalam kantong ajaibnya, dan isinya semuanya adalah tulang. Dover terlihat sangat kecewa karena dia tidak jadi kaya. Dover curiga kalau dia sudah terkena ilusi sejak dia masuk ke dalam dungeon. Namun Dover heran kenapa Alan tidak terkena ilusi itu. Tapi Alan sama sekali tidak mengetahuinya. Dover mulai berpikir apakah semua karena gas beracun itu mengendap di lapisan bawah, dan Alan jauh lebih tinggi. Jadi dia sama sekali tidak terdampak. Sedangkan dia yang paling pendek di antara yang lainnya, sehingga dia yang paling teracuni. Panel kembali ke tempat Yongking. Di sana, Ding Feng mengatakan jika dia akan memberitahukan semuanya untuk segera keluar dari dalam dungeon. Namun Yongking diam saja, tak menunjukkan reaksi apapun. Dalam hati Ding Feng, "Hah? Kenapa dia tidak bereaksi apapun?" Karena hanya diam saja, Ding Feng mencoba memegang pundak Yongking. Namun tak disangka, saat tangannya hampir menyentuh Yongking, ada yang tiba-tiba memotong tangannya. Tangan Ding Feng pun melayang-layang tinggi di atas Ding Feng. Ding Feng sangat terkejut karena kejadian itu begitu cepat. Tiba-tiba, dia melihat Yongking sudah tergeletak di tanah tak sadarkan diri. Dalam hati Ding Feng, apa yang terjadi? Kenapa Yongking yang baru saja berdiri tiba-tiba terjatuh? Lalu, siapa yang memotong tanganku? Bukankah semua bos sudah mati? Namun saat sedang berpikir, Ding Feng mendapatkan serangan yang membuatnya terjatuh. Ternyata Weeping Phantom masih hidup dan dia yang menyerang Ding Feng. Setelah selesai dengan Ding Feng, Weeping Phantom mendekat ke arah Yongking. Weeping Phantom menganggap Yongking sangat istimewa dan memiliki aura iblis pada tubuhnya. Weeping Phantom berniat ingin mempelajari tubuhnya dengan benar untuk melihat rahasia apa yang tersembunyi di dalamnya. Kemudian Weeping Phantom langsung mengarahkan tangan kirinya untuk menusuk tubuh Yongking. Namun dari arah lain terlihat sebuah palu melesat cepat ke arah Weeping Phantom. Weeping Phantom menyadari dan langsung menangkisnya. Namun karena kuatnya gaya dorong palu itu, sehingga Weeping Phantom pun terdorong ke belakang. Serangan itu dilakukan oleh Dover. Dover melihat ke arah tubuh Ding Feng dan Yongking yang tak sadarkan diri. Dover tahu jika mereka telah diracuni dan melawan musuh palsu dalam ilusi mereka. Namun sebelum dirinya dapat bereaksi, mereka sudah kalah. Dover kesal karena dia terlambat satu langkah. Weeping Phantom heran kenapa kurcaci itu datang ke sana. Seharusnya dia sedang mengumpulkan biji ajaib dalam halusinasinya. Selain itu, Weeping Phantom juga mencari di mana Alan berada. Tiba-tiba, sebuah anak panah melesat ke arah Weeping Phantom. Namun, dia dapat dengan mudah menghindarinya. Anak panah itu terus melesat hingga menghancurkan batu besar di sebelah Weeping Phantom. Dalam hati Weeping Phantom, ini pasti pemburu wanita itu. Dia cukup besar, tapi cukup baik dalam bersembunyi. Tak lama kemudian, Dover melompat ke arah Weeping Phantom untuk memukulnya dengan palunya. Sekali lagi, Weeping Phantom dapat dengan mudah menangkisnya. Sembari menangkap palu milik Dover, Weeping Phantom mengatakan jika Dover 2 level lebih rendah dari dirinya. Namun Dover mencoba melukainya dengan serangan seperti itu. Namun, serangan seperti itu tidak akan menyebabkan kerusakan pada bos seperti dirinya. Dan kesalahan Dover adalah dia melakukan serangan jarak dekat, sehingga itu menguntungkan bagi Weeping Phantom. Weeping Phantom pun langsung menyemburkan cairan korosif yang sangat banyak kepada Dover. Setelah itu, sebuah anak panah kembali melesat ke arah Weeping Phantom.
Weeping Phantom heran karena Ailen masih ingin menyerangnya diam-diam dengan anak panah itu. Padahal dia bisa menghindarinya dengan sangat mudah. Namun saat ingin bergerak, kaki Weeping Phantom ditahan oleh Dover yang ternyata masih hidup. Weeping Phantom tak percaya, ternyata Dover masih hidup. Dia berpikir apakah serangannya kurang. Karena kakinya ditangkap, Weeping Phantom kesal karena dia tidak bisa menghindari anak panah itu. Kepala Weeping Phantom pun terkena telak anak panah itu dan meledak. Dover sangat senang, dia bangga dengan kemampuan eksklusif yang dia miliki, yaitu skill kulit batu. Meskipun efeknya jauh lebih lemah terhadap skill racun yang levelnya 2 kali lebih tinggi, setidaknya itu dapat memberinya kesempatan untuk menghentikannya. Stone Skin tidak menghabiskan mana, meningkatkan daya tahan terhadap skill beracun dan korosif, mengurangi kerusakan yang diterima, berlangsung selama 5 detik. Ternyata, anak panah itu pun berhasil ditangkap oleh Weeping Phantom sehingga tidak mengenai kepalanya. Weeping Phantom tersenyum setelah dia berhasil menangkap anak panah itu. Dalam hati Ailen, tidak mungkin, itu bahkan tidak menyebabkan kerusakan sedikit pun. Bahkan Dover pun yang sudah berkorban benar-benar tak percaya melihat Weeping Phantom sama sekali tidak terluka. Weeping Phantom melihat ke arah Dover. Dia mengatakan bahwa dua petualang berlevel rendah tidak mungkin bisa melukainya. Kemudian, Weeping Phantom langsung memberikan cairan korosif lagi kepada Dover. Ailen panik, dia berteriak setelah melihat Dover kembali menerima cairan itu lagi secara langsung. Namun karena Ailen berteriak saat Dover diserang, kini posisinya jadi ketahuan. Weeping Phantom pun berhasil menemukan tempat persembunyiannya. Kemudian, Weeping Phantom mengarahkan jari telunjuknya ke arah persembunyian Ailen. Dan dia menembakkan cairan korosif ke arah sana. Cairan itu melesat cepat ke arah Ailen yang membuatnya sangat terkejut. Tubuh Ailen sampai terpental ke belakang akibat dia tak bisa menghindari dan terkena langsung serangan itu. Setelah yakin sudah menghabisi mereka berdua, Weeping Phantom kembali ingin mempelajari tubuh dari Yongking yang memiliki aura iblis di dalamnya. Namun dia dikejutkan oleh menghilangnya Ding Feng. Padahal Weeping Phantom sudah yakin kalau dia sudah mati. Bahkan Yongking pun juga menghilang dari sana. Namun Weeping Phantom melihat cairan merah yang menuju ke dalam hutan. Ternyata benar, Ding Feng belum mati. Dia sedang berusaha menyelamatkan Yongking yang masih tak sadarkan diri. Walaupun tubuhnya sudah terluka cukup parah, namun Ding Feng berusaha kuat dan tak boleh mati sekarang. Dia harus menyelamatkan sahabatnya itu. Apakah mereka akan berhasil selamat? Nantikan kelanjutannya di part berikutnya.